Malam, senang bertemu sekali lagi. Di dalam sesi ini, kita akan berbicara mengenai proses evaluasi. Dan kita akan mulai sedikit mengenai untuk evaluasi keadaan gereja kita. Sebenarnya kita akan lakukan beberapa evaluasi. Dan sebelumnya saya menghimbau kepada semua pihak, mulai dari Bapak Ibu Gembala, kepada semua anggota tim, entah Anda orang baru atau orang lama, untuk menjadi terbuka. Karena ada sebuah ucapan yang membuat saya tertarik sekali. Bahasa Inggris bunyinya, "No church has a future unless its dreams are bigger than its memories." Atau di dalam bahasa Indonesia secara kasar mungkin, sebuah gereja tidak mempunyai masa depan kecuali impiannya, yaitu cita-citanya, lebih besar dari kenangannya atau apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Jadi semua kita, saya yakin, mempunyai cita-cita yang lebih besar, impian yang lebih tinggi daripada apa yang sudah terjadi. Lalu juga ada satu ucapan yang singkat yang saya mau tanamkan di dalam pemikiran dan hati Bapak Ibu, yaitu dalam bahasa Inggris, assessment means identify and own. Nah, ini singkat sekali, saya mau jelaskan, tetapi assessment di dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan penilaian. Penilaian berarti apa? Kita mengenal keadaan, kita mengenal situasi, dan langkah kedua, kita menerima keadaan sebagai kebenaran. Nah, di dalam hal ini, mengenal berarti ada kalanya kita mengenal yang merupakan kekuatan bagi gereja kita. Sebaliknya, kita juga mengenal hal-hal yang menjadi kelemahan bagi gereja kita. Dan setelah itu tidak cukup mengenal, kita juga harus menerima. Dan sebenarnya ada langkah berikutnya, yaitu kita harus juga bersedia berubah. Nah, di dalam kegiatan ini, kita akan mengisi sebenarnya bukan mengisi, tetapi memilih di dalam sebuah angket. Nah, sebelumnya saya mau berbicara mengenai yang bisa dikatakan 4 unsur dari kesehatan sebuah gereja. Dan untuk itu, kita melihat ada 4 huruf yang berbicara mengenai 4 kata. Boleh dikatakan kalau kita dapat mengenal keadaan visi, keadaan hubungan, keadaan program, keadaan manajemen di dalam gereja kita, maka kita bisa mengenal kedudukan gereja kita di dalam siklus hidup gereja. Saya akan menjelaskan lebih lanjut sebentar. Pertama, visi. Visi secara singkat, memang di sini ini saudara boleh melihat di dalam catatan saudara pada halaman yang ke-7 di dalam catatan saudara. Saudara boleh mengisi di situ halaman 7. Visi saya tidak akan membaca, saudara bisa baca sendiri, tapi secara singkat saya bisa katakan bahwa visi adalah tempat di mana kita ingin mencapai, atau bahasa Inggris where I want to be tomorrow, di mana saya ingin berada pada esok hari. Jadi boleh dikatakan kata visi berbicara mengenai apa yang kita rindukan di dalam gereja kita pada masa depan. Kata kedua yang akan kita bicarakan adalah kata hubungan. Nah, hubungan berbicara mengenai hubungan di antara pribadi-pribadi di dalam gereja, bahasa Inggris relationships, hubungan, dan saya harap semua ini cukup jelas ya. Kalau program, mungkin program perlu saya jelaskan sedikit. Program tidak sama dengan visi. Program adalah di sini pakai kata upaya, saya mau pakai kata alat
program adalah alat yang kita menggunakan untuk mengejar visi. Program bukan pelayanan gereja kita. Program adalah alat yang kita menggunakan untuk mencapai tujuan atau mencapai visi dari pelayanan tersebut. Kemudian dapat kata yang keempat, yaitu kata manajemen atau unsur keempat atau kata manajemen. Kita bicara dengan huruf M. Nah, manajemen berbicara mengenai cara semua kegiatan, program, dan lain sebagainya diorganisir untuk bisa berfungsi. Saya tertarik dengan sebuah ilustrasi yang mungkin bisa membuat pengertian kita lebih jelas mengenai soal manajemen. Kalau sebuah tubuh, dia mempunyai kerangka tulang. Nah, kalau Anda bisa melihat tulang jelas sekali, orang itu tidak sehat. Berarti dia sudah mati. Nah, boleh dikatakan bahwa manajemen seperti tulang yang memberi bentuk. Kalau Anda bisa melihat tulang, ya jelas orang itu sudah mati. Tapi sebaliknya, kalau sebuah tubuh tidak mempunyai tulang, ya jelas. Jadi tulang itu seperti yang mengorganisir segala sesuatu. Jadi di dalam kegiatan yang akan kita kerjakan sebentar ini, Anda akan memilih dari sekian banyak pernyataan, setelah itu akan dijumlahkan pilihan Anda. Jadi tolong buka di dalam bahan saudara pada halaman yang ke-8 yang bentuknya seperti demikian. Di dalam halaman yang ke-8 kita melihat di situ ada sebuah bagan terdiri dari 5 baris dan 5 kolom. Nah, yang saya minta saudara kerjakan adalah satu persatu saudara melihat di baris pertama. Oke? Di baris pertama, ya kata-kata di baris pertama mulai dengan kata sikap yang positif dan mendukung, lalu ragu-ragu atas tuntunan masa depan dan seterusnya dan seterusnya. Melihat itu, dan kalau lihat ke kanan, saudara melihat ada di situ ada 3, lalu kemudian ada 2, lalu ada 2 lagi, ada 2 lagi, ada 2 lagi. Saudara tandai 2, pilih dari semua yang ada di garis pertama, pilih 2 saja dari kotak mana saja di garis depan, 2 saja yang paling mencerminkan situasi di dalam gereja setempatnya. Nah, saudara, bukan yang dirindukan, bukan situasi yang diharapkan atau dirindukan, tetapi situasi yang memang ada. Oke, setelah saudara pilih 2 di dalam halaman yang ke depan, di halaman yang pertama, lalu kemudian 2 di halaman, saya pakai kata halaman, maaf, baris pertama, lalu kemudian baris kedua, lalu 2 di baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan setelah itu saudara akan, setelah sudah memilih, berarti 2 di baris pertama, baris kedua, baris, berarti ada 10 pernyataan yang akan Anda pilih. Setelah Anda sudah pilih 10 pernyataan itu, saya minta saudara melihat sesuai kolom. Dari atas ke bawah, berapa tanda ada di kolom 1, tulis jumlah itu di bawah, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Jadi sekarang saya minta saudara tolong hentikan video dan lakukan tugas sesuai keterangan saya tadi. Lalu setelah semua sudah melakukan secara pribadi, maka dijumlahkan bersama. Berarti
semua anggota tim kolom satunya ditambahkan, semua anggota tim kolom 2-nya ditambahkan, dan seterusnya. Nah, tolong hentikan video dan jangan lanjutkan kalau semua belum mengerjakan, belum dijumlahkan, dan dan semua telah dikerjakan bersama. Baik, sekarang kita mau bicara sedikit mengenai arti dari semua yang baru kita kerjakan. Nah, saya harap semua sudah dikerjakan. Tolong jangan lanjut dengan presentasi ini kalau semua belum dikerjakan, karena nanti akan hasilnya tidak betul. Oke? Nah, apa yang akan saya sekarang minta saudara tolong melihat kepada halaman yang ke-9 di dalam catatan saudara. Di dalam halaman 9 kita akan melihat sebuah semacam gunung, ya. Dan ini berbicara atau mewakili tahapan hidup sebuah gereja. Semua gereja mulai dari awal pertumbuhan seperti seorang manusia juga. Nah, ingat tadi kita sudah bicara mengenai 4 huruf: visi, hubungan, program, dan manajemen. Kekuatan dari masing-masing 4 bidang ini akan menunjukkan kedudukan gereja atau letak gereja Anda di dalam siklus hidup yang sudah biasa. Jadi mari izinkan saya memberikan penjelasan. Nah, tahap pertama adalah tahap lahir. Perhatikan di bawah sini bahwa huruf V untuk visi besar, berarti V-nya kuat. Wah, semua punya semangat. Di situ di dalam tahap visi semua ada Tuhan telah memanggil kita dan pada waktu itu penuh. Tetapi hubungan belum terbentuk, program belum ada, dan manajemen jelas belum juga dibuat. Tahap berikut adalah tahap bayi. Di sini kita melihat V-nya besar, H-nya besar, tetapi P, program dan manajemen masih belum terbentuk. Di sini visi masih kuat, hubungan karena kita sudah mulai kerjasama, hubungan itu sudah mulai terbentuk, dan kita sudah mulai melihat bagaimana Tuhan kerja di antara kita, dan wah hebat. Itu masih tahap, saudara boleh lihat sebelah kiri, fase pertumbuhan awal. Nah, tahap 3 adalah tahap kanak-kanak. Di sini V-nya masih kuat, tetapi apa yang mulai terjadi? Program mulai terbentuk. Nah, bukan berarti hubungan menjadi jelek, tetapi di dalam kesibukan program, pembentukan program, mungkin hubungan tidak begitu ditekankan, sehingga di sini hanya kecil dan M-nya masih juga belum terbentuk. Tahap berikut adalah tahap pemuda. Nah, di dalam tahap pemuda, kita punya program sudah mulai mantap, kita sudah jelas visi kita masih kuat, dan kita sekarang punya waktu untuk kembali memupuk atau membentuk, menguatkan hubungan-hubungan kita lebih lanjut. Sekarang kita hampir mencapai tahap berikut atau tahap dewasa. Nah, jelas, saudara, semua gereja rindu berada di tahap dewasa. Karena apa? Visinya masa depan masih jaya, masih bisa melihat ke depan, seperti ucapan kita tadi, impian kita masih lebih jaya, lebih besar daripada masa lalu. Kenangan kita masih punya penglihatan ke depan, dan hubungan kita kuat, program kita sudah mulai mantap, dan kita sudah mulai punya manajemen untuk mengorganisir segala sesuatu. Idealnya sebuah gereja adalah
berada terus-menerus di lokasi dewasa. Tetapi kenyataan tidak demikian. Karena setelah gereja menjadi matang, hubungannya masih bagus, programnya masih bekerja, manajemen justru kuat, tetapi karena sudah mencapai jaya, sepertinya visi tidak lagi menjadi suatu daya dorong yang kuat. Visinya semacam, ya kita sudah, wah Tuhan sudah berkati, kita sudah capai. Jadi kita lebih, sekarang daripada kita hanya lihat ke depan, ke depan, ke depan, kita mulai memikirkan dan ini tidak salah, tapi kita mulai lebih seolah-olah menghargai dan merenungkan masa lalu, atau kita mulai berpikir mengenai apa yang sudah terjadi. Tahap berikut, seperti seorang dewasa, kalau dia sudah punya anak, sudah meninggalkan rumah, kita bilang itu adalah sarang yang kosong. Di sini kita melihat bahwa ya hubungannya masih kuat. Justru kita semakin mantap hubungan kita karena ya kita sudah sekian puluh tahun bersama-sama di dalam pelayanan ini. Visinya memang sudah tidak kuat lagi dan programnya sudah mulai menjadi sedikit lemah. Mungkin mulai berkurang di dalam sumber daya dana, atau mungkin ya gereja sudah mulai sedikit menjadi tua. Perhatikan huruf merah di tengah situ, jadi tua, ya. Sudah mulai agak menurun sehingga kita mencapai apa untuk seorang manusia disebut sudah mulai ke arah pensiun, ya. Dan sekarang ya hubungan sudah mulai melemah dan kita pikir, wah, bagaimana harus kita mengatasi, dan jadi cara untuk mengatasi adalah coba untuk memompa kembali program-programnya. Kita coba pompa kembali. Nah, jelas manajemen masih kuat. Dan tahap berikutnya adalah yang kita sebut sebagai manusia masa tua. Di sini kita melihat bahwa visi sudah berkurang, hubungan sudah berkurang, program sudah berkurang, dan yang tertinggal hanya adalah sistem manajemen saja. Mungkin sudah punya buku-buku kebijakan gereja atau lain sebagainya. Ya, ini adalah masa yang menuju tinggal satu tahap lagi, yaitu tahap mati. Dan saudara boleh melihat pada tahap itu, ya boleh dikatakan bahwa sudah tidak ada visi, sudah tidak hubungan, sudah ya karena jumlah orang mungkin sudah berkurang, mungkin yang jelas programnya sudah tidak bisa berjalan baik, dan manajemen tinggal sedikit. Nah, saudara, kenyataan adalah secara umum, semua gereja akan melewati tahap-tahap ini. Mulai ada 10 tahap semuanya, mulai dari fase 1 terdiri dari 2 tahap, lahir dan bayi. Fase 2, pertumbuhan awal, di layar tertulis akhir, itu seharusnya awal. Pemuda, kanak-kanak dan pemuda, dewasa menjadi matang, tua, sarang kosong menuju pensiun dan masa tua. Kita harus bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelumnya saya sekali lagi minta saudara hentikan video dan silakan melihat pada halaman 9 bawah dan 10 atas. Silakan membahas bersama hasil yang saudara telah peroleh dari hasil tim. Dan setelah membahas bersama, tolong memilih kira-kira kami punya gereja letak pada umumnya letak di mana. Jadi tolong hentikan video dan melakukan pembahasan.
Saya harap saudara telah mengambil waktu untuk membahas. Terus terang, saudara, terus terang. Ingat tadi saya katakan penilaian terdiri dari mengenal dan menerima. Jadi pembahasan itu menolong kita mengenal keadaan di mana gereja kita berada, dan dengan pembahasan kita mengaku atau menerima, ya betul kita ada di mana. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mau membahas dengan saudara satu kesempatan yang tersedia, yaitu Departemen Misi Nasional menyediakan bagi Anda punya gereja satu angket. Kalau untuk gereja yang tidak mengikuti program KPR 2, itu minta sumbangan ke Departemen Misi sebanyak 100.000. Untuk saudara yang sudah mengikuti, saudara boleh ikut. Nah, angket ini memang disebarkan di seluruh gereja dan hasilnya akan jauh lebih mendalam daripada angket yang kita baru ikut. Kalau saudara tertarik, silakan Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau yang mewakilinya pergi ke link ini dan mengisinya. Kalau saudara ingin bertanya, kami mungkin bisa membahas lebih lanjut sewaktu kumpul dengan Zoom. Nah, bagaimana dengan hasil Anda? Yang jelas, harapan kita adalah bahwa kita berada di sebelah kiri. Itu harapan kita. Bahwa gereja kita masih visi yang kuat. Masih dalam proses pertumbuhan. Tetapi bagaimana saudara kalau saudara menilai bersama bahwa gereja saudara berada di sebelah kanan? Silakan melihat halaman 10 di dalam diktat Bapak Ibu. Bila mana saudara menemukan diri saudara di tahap atas atau dewasa matang dan tidak mau terjadinya penurunan ke bawah. Nah, kalau manusia yang mau tidak mau, kita tidak ada pilihan. Manusia akan menjadi tua, tinggal masuk surga ya. Tetapi kalau gereja, kita percaya tidak perlu menuju ke arah tua dan mati. Ada pembaharuan, ada transformasi. Kalau saudara punya gereja mendapatkan diri di tahap atas, dewasa atau matang, ini sudah waktunya untuk saudara mulai mencetuskan sebuah visi baru. Ayo, visi yang sudah Tuhan berikan sudah tercapai, sekarang waktunya untuk mencetuskan, untuk membentuk satu visi baru, dan bersama-sama di dalam KPR 2, ayo kita lakukan. Tapi bagaimana kalau saudara punya gereja sudah tidak lagi di atas, tapi sudah mulai menurun sedikit? Nah, di sini, dan saudara sekali lagi boleh lihat, di layar tertulis, ciptakan visi baru sebelum program pelayanan berdasarkan kebutuhan. Maksudnya di sini, saya singkatkan, jangan coba membentuk program baru, jangan coba mengatakan, wah gereja kami sudah mulai menjadi berkurang, gereja kami sudah mulai menurun. Oh saudara, jangan coba hanya bikin program baru kalau belum memikirkan dengan matang visi yang baru. Jadi visi yang baru sangat penting. Bagaimana kalau tahap berikut? Kalau saudara mendapatkan diri saudara berada pada level sebelah kanan, yaitu level tua, atau di dalam bagan itu sarang kosong atau pensiunan, saudara, maaf, harus terjadi satu perubahan besar di dalam gereja Anda. Kalau tidak terjadi perubahan besar, maksudnya keadaan sudah gawat, sudah mulai gawat, dan perlu satu kesadaran. Kembali kepada pernyataan saya tadi di awal, penilaian terdiri dari apa? Mengenal situasi dan menerima. Kita menilai situasi kita sudah kurang memadai, sudah kurang baik. Berarti
kalau seperti orang suka kutip, ya orang gila itu artinya melakukan hal-hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Itu namanya orang gila. Melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa, tidak mungkin. Jadi di sini perlu perubahan yang besar. Dan kalau saudara merasa diri sudah lebih lagi ke arah bawah sana, kemungkinan besar saudara perlu bantuan dari luar. Maksudnya perlu orang lain, ahli atau seorang mungkin seorang yang konsultan atau bagaimana yang bisa datang dan bantu saudara. Nah, saya tidak mau meninggalkan ini di dalam keadaan negatif. Tetapi saya mau berbicara kepada saudara mengenai apa yang kita sebut jembatan pengharapan. Nah, jelas di sini kita menggambarkan siklus sebelah bawah, sebelah kiri bawah, naik, mulai menurun ke bawah. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya bukan menuju kematian, tetapi jalan keluarnya adalah di tengah-tengah kesadaran kita bahwa gereja kita sudah mulai menjadi datar, mulai menjadi kurang sehat. Kita menciptakan satu siklus hidup yang baru. Kita mengambil langkah iman. Dan langkah iman itu kita menyebut sebagai jembatan pengharapan. Anda berada di sebelah kiri. Allah memanggil Anda berada di sebelah kanan. Saudaraku, saya harap proses KPR 2, saya harap menjadi untuk saudara jembatan pengharapan itu atau loncatan iman. Rahasianya apa? Rahasianya bukan justru memang harus ada penilaian, harus ada evaluasi, tapi rahasianya adalah kembali bertanya, Tuhan, kemana Engkau memanggil kami? Tuhan, apa visimu bagi gereja kami? Tuhan, apa yang Kau hendaki bagi gereja kami sekarang? Dan itu adalah topik dari sesi kita yang berikut. Tuhan berkati.